Abraham. Aku punya koleksi perangko dari berbagai belahan dunia. Warisan dari neneknya papaku. Wah, tentu bagus. Koleksi zaman dahulu. Nanti aku lihat kalau ke rumahmu. Tapi ada seorang anak muda di London yang punya koleksi barang langka. Koleksi apa itu? Kidung rohani. Kabarnya sejak kuliah dia berusaha mencari kidung rohani terbaik dan mengumpulkan dalam sebuah buku. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia tahu bahwa orang membutuhkan kata-kata yang kuat dan mendukung dari Alkitab. Maka dia punya ide untuk mengajak orang menyanyikan kata-kata dari Alkitab. Siapa dia yang punya kerinduan orang lebih mengenal Allah lewat firman-Nya? John Ripon. Kiranya setiap kita punya kerinduan yang sama, yakni mengenal Allah. Dan sesaat lagi kita melanjutkan bagaimana Kristus sebagai biji gandum yang menghasilkan buah. Halo semua anak-anak yang baik. Kita berjumpa lagi ya dalam renungan BDKA ini. Hari ini tema kita adalah hidup yang berbuah, diambil dari Yohanes 12 ayat 29 sampai 33. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang maha baik, biarlah firman Tuhan pada hari ini menolong kami untuk mengerti akan Engkau dan bertumbuh dan bahkan berbuah berkali-kali lipat. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati kami ya Tuhan. Amin. Anak-anakku, orang banyak berkumpul di sekeliling Tuhan Yesus. Ya. Dan mereka mendengar suara dari langit, dari atas itu. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang mereka dengar itu. Mereka tidak paham anak-anak. Entah karena mereka pura-pura tidak mendengar, atau mereka memang mengabaikan suara itu. Anak-anak, suara itu terdengar bukan demi atau karena Yesus, tetapi demi iman orang banyak itu. Bapak ulang ya. Ini masih berkaitan dengan renungan yang kita dengar kemarin, bagaimana Allah dari surga mengatakan bahwa Bapa akan memuliakan Yesus dan akan semakin memuliakan Yesus lagi. Itu bukan ditujukan kepada Yesus. Karena memang itu Yesus memang tujuannya hidup adalah memuliakan nama Tuhan. Tetapi ditujukan kepada orang-orang banyak agar orang-orang banyak itu mengerti bahwa Yesus adalah utusan Allah yang sudah menggenapkan pekerjaan Bapa. Berarti Bapa di surga puas dengan hasil kerja Yesus. Sukacita yang besar dengan hasil kerja dari Tuhan Yesus. Walaupun hasil kerja Tuhan Yesus, dia harus nanti meregang nyawa di atas kayu salib. Tetapi justru itu yang membuat Tuhan puas. Karena Tuhan Yesus menyelesaikan tugas akhirnya. Nah, anak-anak, suara yang dari langit itu sebetulnya adalah sebagai tanda kepada orang banyak akan penghakiman dari Allah. Jadi suara itu untuk mereka, supaya mereka sadar. Supaya mereka tertegur. Dan mereka kembali kepada Allah. Ya. Jadi itu bentuk dari teguran Allah, penghakiman Allah kepada mereka. Artinya suara itu untuk mengonfirmasi segala sesuatu yang telah dibuat oleh Yesus itu betul terjadi. Betul-betul dilaksanakan. Nggak ada yang palsu, anak-anak. Ya, Bapak kasih contoh lagi begini ya, anak-anak ya. Ketika kalian misalnya ada tugas pelajaran sekolah diberikan oleh guru kepada kalian. Kira-kira apa yang kamu buat? Kamu tidak mengerjakannya?
Atau kamu kerjakan tapi malas-malasan. Salah-salah ya. Tidak bagus hasilnya. Atau kamu mengerjakan dengan hasil yang terbaik. Misalnya mewarnai. Atau membuat patung dari kayu. Atau dari tanah liat. Ya. Nah, kamu berusaha mengerjakan dengan baik, terbaik ya. Sampai jadi gambar itu mewarnai atau patung yang kamu buat itu. Nah, kalau udah jadi nih, apa yang akan terjadi anak-anak? Teman-temanmu justru tidak percaya bahwa itu adalah hasil karyamu. Kamu yang buat. Mereka bilang, oh nggak mungkin kamu, kok hasilnya bisa bagus. Oh, mungkin bisa aja mereka sedang iri, bisa aja saja mereka cemburu. Karena mereka tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang bagus seperti yang kamu kerjakan, bukan? Lalu mereka bilang, itu mah kakakmu yang buat. Nggak mungkin kamu. Itu mah saudaramu yang buat, nggak mungkin kamu. Tetapi pada waktu itu, gurumu meyakinkan kepada anak-anak semua, karena gurumu sudah dapat pemberitahukan dari orang tua kamu bahwa betul-betul kamu mengerjakan itu. Gurumu mengatakan tidak. Bapak yakin bahwa ini tugas dikerjakan oleh temanmu itu. Nah, demikianlah yang terjadi anak-anak, bahwa ketika Yesus melakukan tugasnya, lalu dia mendapatkan pengakuan. Ya, konfirmasi namanya anak-anak, istilah kerennya ya. Yesus mendapat pengakuan dari Bapa di surga bahwa memang betul Yesus sudah mengerjakan itu dengan baik. Dan itu tertera dituliskan di dalam Alkitab. Nah, inilah anak-anak yang harus membuat kita yakin dan tidak boleh ragu bahwa Yesus sudah mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Termasuk mati di atas kayu salib. Bukan digantikan oleh orang lain. Karena ada kepercayaan atau pandangan dari agama yang lain mengatakan bahwa bukan Yesus yang mati di atas kayu salib, melainkan Yudas. Tapi itu sama sekali keliru ya anak-anak ya. Kita yakin dan tanpa keraguan sedikit pun, tanpa ada kebimbangan bahwa Yesuslah yang mati di atas kayu salib. Nah anak-anak, apa yang membuat kita ragu? Harus kita buang jauh-jauh. Mungkin saja ada suara-suara mengatakan tidak mungkin. Itu sudah dipalsukan. Kitabmu itu sudah dipalsukan. Alkitab bukan seperti Alkitab yang dulu. Itu sudah banyak palsu. Kita tidak boleh dengar. Kita hanya boleh percaya bahwa Alkitab kita itu benar 100%. Dan Yesus sungguh-sungguh sudah mati dan menyelesaikan tugas-tugasnya untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi segala pikiran-pikiran yang keliru, yang buruk, yang bimbang, ragu itu mesti kita buang jauh-jauh ya anak-anak ya. Kita harus yakin bahwa Yesus itu betul-betul sudah menjalankan tugas dan Yesus itu sayang kepada kita, mau mati bagi kita. Juga tentunya bagi Bapak dan orang tua kalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Sekalipun orang dunia tidak percaya, tidak yakin bahwa Yesus adalah Yesus yang asli, yang mati, yang sudah memberikan nyawanya bagi kami. Tapi kami tetap percaya firman-Mu bahwa Engkau sungguh-sungguh rela mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Coba tebak, mana yang lebih mudah belajar Alkitab atau sains? Ya jelas Alkitab. Menurut aku, belajar Alkitab itu lebih sulit daripada belajar sains loh. Buktinya, banyak orang yang mengaku beragama Kristen, namun tidak bisa berbuah lebat bagi Allah. Benar juga ya.
Manusia kan di bawah Allah, mana mungkin bisa mengerti yang di atasnya? Apalagi semua orang sudah berdosa, dan untuk mendapat hidup kekal harus mati terhadap dosa seperti Kristus. Oh, ini sulit sekali, karena yang namanya mati itu pasti tidak nyaman. Kau masih ingat tidak, setelah manusia jatuh dalam dosa, genderang perang dibunyikan. Ada persaingan sengit antara ular dan keturunan yang dijanjikan. Siapa pemenang dalam peperangan ini? Benih perempuan itu yang menangnya setelah mengalami kematian. Ya ampun, mana ada orang yang sudah mati tapi menang? Benar, hanya Yesus yang menang dalam peperangan setelah kematian untuk menghasilkan keputusan bahwa dunia dan segala isinya tetap menjadi milik Kristus, bukan milik iblis. Karena itu, mari kita memandang diri sebagai penyewa dari pemilik tunggal kerajaan Allah, serta taat pada ketetapan-ketetapan pemilik kerajaan, sebagaimana tertera dalam Alkitab. Bacalah terus Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 5. Salam.